30 tahun yang lalu, beredar sebuah kisah yang hampir terdengar seperti dongeng. Seekor anjing Jindo yang dijual ke Daejeon, berhasil kembali menemukan jalan pulang ke rumah lamanya di Pulau Jindo. Kisah itu bahkan pernah diangkat menjadi film animasinya. Sampai sekarang pun, sesekali kita masih mendengar cerita tentang anjing peliharaan yang hilang bertahun-tahun lamanya, tetapi akhirnya kembali kepada pemiliknya. Ketika hal itu terjadi, banyak orang membandingkan foto lama dengan keadaan anjing yang pulang, lalu berkata, "Kasihan sekali, pasti ia telah banyak menderita. Mulai sekarang, aku akan menjaganya lebih baik." Namun, ada juga orang yang karena melihat keadaannya yang kotor dan berubah, menolak mengakuinya sebagai miliknya, mengabaikannya, bahkan mengusirnya. Perbedaan sikap itu lahir dari perbedaan kasih. Demikian pula, perbedaan antara Yesus dan para pemimpin Yahudi berakar pada perbedaan kasih yang mereka miliki. Ketika para pungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajarannya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mulai bersungut-sungut. Mereka berkata bahwa Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Menanggapi hal itu, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang gembala yang meninggalkan 99 ekor dombanya untuk mencari seekor domba yang hilang sampai ditemukan. Ia juga menceritakan tentang seorang perempuan yang kehilangan 1 dari 10 dirham, lalu menyalakan pelita, menyapu rumah, dan mencarinya dengan tekun sampai menemukannya. Baik gembala yang menemukan dombanya maupun perempuan yang menemukan dirhamnya mengundang sahabat dan tetangga mereka untuk bersukacita bersama. Demikian pula, kata Yesus, ada sukacita di hadapan malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menganggap bahwa menjaga kemurnian iman berarti menjauhkan diri daripada pungut cukai dan orang-orang berdosa. Karena itu, mereka merasa terganggu melihat orang-orang seperti itu datang kepada Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Secara lahirlah mereka tidak mau disamakan dengan mereka, dan di dalam hati mereka memandang rendah Yesus yang menerima mereka. Namun Yesus memandang mereka dengan cara yang berbeda. Ia melihat mereka sebagai domba yang hilang yang harus dicari dan dibawa pulang. Atau seperti dirham yang hilang yang begitu berharga sehingga layak dicari dengan tekun sampai ditemukan. Mereka bukan orang-orang yang harus dibuang, melainkan milik Allah yang sedang dicari oleh kasih-Nya. Melalui perumpamaan ini, Yesus menyatakan hati Allah yang tidak melupakan orang yang tersesat, tetapi terus mencari dan menantikan mereka kembali. Sebaliknya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak memiliki kasih maupun kepedulian terhadap mereka yang terhilang. Bahkan, mereka enggan menganggap mereka sebagai sesama. Sikap yang sama masih dapat muncul di dalam gereja pada masa kini. Kita mungkin mudah mendukung penginjilan kepada bangsa-bangsa yang jauh, tetapi seringkali sulit menerima orang-orang di sekitar kita yang berbeda cara berpikir, berbeda latar belakang, atau tidak memenuhi standar yang kita anggap benar. Karena itu,
kita perlu meninggalkan hati yang suka menghakimi dan belajar memiliki hati Kristus. Marilah kita memandang mereka yang kembali kepada Tuhan sebagai domba yang telah ditemukan, menyambut mereka dengan sukacita dan memeluk mereka dengan kasih yang sama seperti kita, kasih yang telah lebih dahulu kita terima dari Tuhan.